Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang belum disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama, metodologi atau pendekatan dalam kajian filsafat Islam. Yang pertama, model dari Muhammad Amin Abdullah. Dalam rangka penulisannya, Muhammad Amin Abdullah mengambil bidang penelitian pada masalah filsafat Islam. Hasil penelitiannya ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul The Idea of University Ethnical Norm in Ghazali dan Kant. Dilihat dari segi judulnya, penelitian ini mengambil metode penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil bahan-bahan kajiannya pada berbagai sumber, baik yang ditulis oleh tokoh yang diteliti itu sendiri, maupun sumber yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, dilihat dari segi pendekatan yang digunakannya, Muhammad Amin Abdullah mengambil pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi antara pemikiran kedua tokoh tersebut, Al-Ghazali dan Immanuel Kant, khususnya dalam bidang etika. Yang kedua adalah model dari Otto, Majid Fakhri, dan Harun Nasution. Dalam bukunya yang berjudul History of Muslim Philosophy, yang diterjemahkan dan disunting oleh Muhammad Syarif ke dalam bahasa Indonesia menjadi Para Filosof Muslim, Otto telah melakukan model penelitian terhadap seluruh pemikiran filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh filosof abad klasik. Yang ketiga adalah model dari Ahmad Fuad Al-Ahwani. Ia termasuk pemikir modern dari Mesir yang banyak mengkaji dan meneliti bidang filsafat Islam. Salah satu karyanya dalam bidang filsafat yang berjudul Filsafat Islam. Dalam bukunya ini, ia selain menyajikan sekitar problem filsafat Islam, ia juga menyajikan tentang zaman penerjemahan dan filsafat yang berkembang di kawasan Masyriqi dan Maghribi. Di kawasan Masyriqi, ia kemukakan nama Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Sedangkan di kawasan Maghribi, ia mengemukakan Ibnu Bajjah, Ibnu Tufal, dan Ibnu Rushd. Selain mengemukakan riwayat hidup serta karya dari masing-masing tokoh filosof tersebut, ia juga mengemukakan tentang jasa dari masing-masing filosof tersebut, serta pemikirannya dalam bidang filsafat. Dengan demikian, metode penelitian yang ditempuh Ahmad Fuad Al-Ahwani adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Sifat dan coraknya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kawasan, dan tokoh. Yang keempat adalah metode dedukasi. Metode dedukasi merupakan cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Pengetahuan dimulai dari beberapa argumen umum. Selanjutnya, bisa menjadi pemikiran pokok. Yang kelima adalah metode induksi. Metode induksi bekerja dari hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Sesuatu yang telah diyakini sebagai ilmu pengetahuan dicari argumentasinya untuk membenarkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas peran filsafat dalam pengembangan sains dan peradaban dalam Islam. Filsafat secara mendalam berpengaruh terhadap pembahasan tentang ilmu logika, masalah klarifikasi sains, metodologi sains, dan interaksi sains-sains tersebut dengan unsur-unsur lain kebudayaan Islam. Kedua, filsafat merupakan disiplin utama yang di dalam perangkat-perangkat dan instrumen analisa, logika, dan penelitian rasional dikembangkan untuk ilmu-ilmu nakliyah dan aspek-aspek lain kebudayaan Islam. Perangkat logika yang dikembangkan utamanya oleh para filsuf dalam keselarasan dengan jenius khusus Islam yang di dalam logikanya memainkan peran yang positif dalam mempersiapkan pikiran,
untuk mengalami pencerahan dan kontemplasi, juga diterapkan pada bidang-bidang yang lebih jauh dan luas. Bidang-bidang tersebut mencakup tata bahasa dan retorika hingga bahkan klasifikasi dan kategorisasi hadis, dari pengelolaan kegiatan ekonomi di pasar-pasar hingga mengembangkan geometri dan aritmatika yang diperlukan dalam pembangunan monumen-monumen hebat arsitektur Islam. Ketiga, selama periode awal ini, ketika Islam memulai kontak pertamanya dengan seni dan sains-sains dari peradaban lain, filsafat memainkan peran penting dalam memampukan kaum muslim yang mengintegrasi sains-sains para Islam ke dalam perspektif mereka sendiri. Yang keempat adalah, selama fase awal sejarah Islam, salah satu dari peran penting dan berkelanjutan dari filsafat muncul dalam pergumulan dengan kalam atau teologi Islam. Dalam pergumulan itu, filsafat justru memberikan suatu struktur filosof tertentu terhadap teologi Islam, sehingga semakin mapan dan kukuh dalam menghadapi tantangan sejarah sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 10 meminta maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Dan kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.